Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, masih berada di bulan Syawal, di pertengahan Syawal tepatnya, bulan yang menjadi titik apakah kita akan menjaga pola dan ritme kita di Ramadan atau kita akan kembali terhempas atau keluar dari rel dan kembali gagal untuk membangun atau bukan membangun, bahkan mempertahankan bangunan yang telah kita bangun pada saat kita di Ramadan. Apakah kita bisa melanjutkan pintalan dan jahitan keimanan kita, atau kita urai kembali jahitan dan pintalan tersebut? Apakah kita termasuk wanita yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 92, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti seorang wanita yang mengurai pintalan dan jahitannya setelah ia memintal dengan kuat sehingga menjadi tercerai-berai kembali. Sudah dipintal, sudah dijahit, lalu diurai dan buka kembali jahitannya, dan akhirnya nggak jadi apa-apa, nggak jadi pakaian, nggak jadi baju, nggak jadi atasan, nggak jadi celana, nggak jadi apa-apa, atau nggak jadi sebuah karya karena ia sendiri yang mengurai jahitan dan pintalan tersebut. Oleh karena itu, jamaah yang Allah muliakan, hari-hari ini sangat penting untuk kita perhatikan, untuk kita perjuangkan. Dan sekali lagi, di bulan ini ada amalan yang hendaknya kita kerjakan, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini bukan sebatas berpuasa sunnah 6 hari, tapi ini tentang amalan sunnah yang bernilai pahala wajib. Lalu kita mendapatkan pahala 1 tahun penuh jika kita kerjakan bersama bulan puasa Ramadan. Lalu ini tentang keistiqomahan kita dalam sebuah amalan dan ibadah. Oleh karena itu, hadirin sekalian, marilah kita jaga bulan ini. Dan kita sudah membahas beberapa seri tentang keistiqomahan. Maka sebelum kita kembali ke kitab kita Riyadhus Shalihin, kita akan buka beberapa kesempatan untuk sesi tanya jawab berkaitan dengan keistiqomahan yang sudah kita pelajari. Lalu setelah itu baru kita akan masuk ke kembali ke hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Riyadhus Shalihin. Jadi kita buka kesempatan untuk sesi tanya jawab sejenak, dan baru kita masuk ke Riyadhus Shalihin kembali. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, seluruh ulama, ustadz, keluarga, tim, para jamaah dan seluruh umat muslim di dunia. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah izinkan ustadz untuk menjawab pertanyaan saya. Ustadz menyambung pertanyaan yang lalu tentang dampak dosa-dosa. Jika dosa tersebut sudah ditaubati, apakah dampaknya akan tetap diberikan kepada pelaku dosa? Hadirin Allah muliakan, jika kita benar-benar bertobat dari sebuah dosa, dan tobat kita tobatan nasuh, tobat yang sesungguhnya, tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadirin Allah muliakan, konsepnya adalah at-taibu minadz dzambi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Seperti orang yang tidak punya dosa. Dan di antara maknanya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam, at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu wa idza zala dzanbu zalat uqubatuhu wa mujibatuhu. Orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak berdosa. Artinya, jika dosa itu hilang, maka hilang juga segala konsekuensi dan hukuman-hukumannya. Wa mujibatu, jadi hukumannya hilang dan konsekuensinya hilang. Itu makna dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanba lah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Hadirin Allah muliakan, Ibnu Qayyim juga punya keterangan tentang hadis ini. Beliau menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang bertaubat itu dari sebuah dosa seperti orang yang tidak berdosa atau tidak melakukan dosa itu. Faman laqiyahu taiban taubatan nasuha. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dengan taubat-taubatan nasuha, lam yu'adzibhu mimma taba minhu. Allah nggak akan mengadabnya, Allah nggak akan menghukumnya dari dosa yang telah dia taubati. Wa hakadha fi ahkami dunya. Dan begitu juga dengan hukum-hukum yang berlaku di dunia. Idza taba taubatan nasuhan qabla raf'ihi ila al-imam saqata anhu al-haddu fi asahi qawlai al-ulama. Apabila seseorang sudah bertaubat dengan taubat-taubatan nasuha sebelum kasusnya diangkat, sebelum kasusnya itu diangkat ke pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang, maka tidak mendapatkan hukuman had dari dosa itu karena dia sudah bertobat. Walaupun ada khilaf dalam masalah ini. Ini keterangan sebagian para ulama. فَإِذَا رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ لَمْ تُسْقِطْ تَوْبَتُهُ عِنْدَ الْحَدِّ لِأَلَّا يَتَّخِذَ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إِلَى تَعْطِيلِ حُدُودِ اللَّهِ. Tapi kalau sudah diangkat ke pihak yang berwenang, maka taubatnya diterima secara akhirat tapi tidak menggugurkan hukuman. Karena kalau menggugurkan hukuman ya semua akan mengklaim taubat aja. Jadi hadirin Allah muliakan, sekali lagi bahwa itu perincian dari masalah ini. Jadi kalau dosa kita nggak ada kaitannya dengan hukuman had, nggak ada kaitannya dengan pidana yang dibahas atau diselesaikan oleh pihak yang berwenang dan seterusnya, ini maksiat pribadi, ini khilaf pribadi, maka tobat-tobatan nasuha dan Allah akan ampuni di dunia maupun di akhirat.
Itu poin pertama. Poin yang kedua, tapi pertanyaannya, benarkah kita bertobat dari dosa tersebut? Karena seringkali isunya bukan nggak bertobat, tapi masalahnya adalah kita tidak tahu bahwa, atau kita tidak merasa bahwa itu dosa. Akhirnya kita nggak pernah minta ampun terhadap hal tersebut. Atau kita tahu itu dosa tapi kita remehkan. Yang kita tobat itu dosa A. Ada banyak hal atau banyak kesalahan itu kita remehkan. Dan ada sebagian kesalahan itu kita sikapi dengan benar-benar penyesalan. Dan itu bagus. Tapi seringkali kita nggak konsisten. Harusnya kalau dosa ini kita benar-benar sesali, harusnya dosa yang B kita benar-benar sesali juga. Benar gak sih? Sebagai simpel contoh lah, ada banyak orang tuh benar-benar bisa nangis, bisa terpukul, bisa menyesal ketika dia melakukan dosa zina, dan itu benar, itu nggak ada yang perlu ditak-atik. Tapi ketika dia menyikapi dosa riaknya biasa aja. Bukankah ria syirik kecil, hadirin? Gitu. Dan syirik kecil itu dosa besar dan sangat fatal. Tapi biasa aja nih. Mungkin dia baca Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya. Tapi apakah Anda menghayati ketika baca itu sebagaimana Anda menghayati ketika Anda misal bertobat dari judi? Dan bagus, menghayati tobat dari judi itu perfect, bagus. Tapi yang diharapkan adalah lakukan itu dengan dosa-dosa lain. Nah, itu ada orang benar-benar nyesal karena dosa makan makanan haram misalnya. Tapi dia biasa aja ketika bertobat dari dosa ujub, dosa sombong, dosa syirik, gitu. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar bertobat-tobatan nasuha? Kalau kita benar-benar tobat-tobatan nasuha, Anda nggak usah khawatir, janji Allah nggak pernah meleset. Allah nggak pernah bohong. Allah nggak pernah mengingkari janjinya. Kita yang suka meleset. Kita yang dzuluman jahula. Sebagaimana surat Al-Ahzab ayat 72. Kita yang zalimnya minta ampun dan bodohnya luar biasa. Nah, salah satu dampak dari kebodohan kita begitu, inkonsisten. Jadi salah satu bentuk dari kebodohan dan kezaliman kita, inkonsistensi dengan dosa. Dosa yang benar-benar parah kita jalani biasa aja. Dosa yang yang kadarnya jauh di bawah, itu kita sikapi lebih hebat. Sekali lagi, menyikapi dosa dengan air mata itu benar. Tapi kalau Anda bisa bertobat dari dosa kecil, kenapa Anda biasa aja ketika bertobat dari dosa riya? Atau dosa sombong, dosa kibar, dosa ujub. Bukankah Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, enggak akan masuk surga orang yang memiliki kesombongan dalam hatinya walaupun sebesar partikel terkecil. Berapa banyak kita ngeremehin orang? Saya biasa-biasa aja. Kayaknya merasa bersalah, kan ngeremehin orang kita. Al-kibru batrul haqq wa ghamtun nas, sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi itu salah satu pertanyaan besarnya, benar nggak kita bertobat? Tapi kalau kita bertobat, udah aman.
Jadi pertanyaan bukan Allah hilangkan nggak ya dosa yang telah aku tobati dengan tobatan nasuha. Itu nggak usah terlalu jadi isu, pasti Allah hilangkan. Tapi pertanyaan adalah, benarkah Anda bertobat? Benar nggak tobat Anda tobatan nasuha? Yang perlu dipertanyakan adalah perbuatan kita, bukan perbuatan Allah. Perbuatan Allah maha sempurna. Perbuatan Allah lahir dari nama dan sifat-sifatnya yang maha indah dan maha sempurna. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah nggak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Mereka yang akan ditanya. Mereka yang akan ditanya. Bukan Allah. Apa yang Allah perbuat nggak akan ditanya, nggak perlu dipertanyakan. Nggak perlu dipertanyakan. Karena penuh dengan keindahan, penuh dengan kebenaran, penuh dengan kebaikan, penuh dengan hikmah. Al-Anbiya 23. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Mereka yang ditanya. Allah nggak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Mereka yang ditanya. Itulah pentingnya belajar. Itulah pentingnya mengetahui do's and don'ts gitu loh. Anda udah ngerti bro. Makanya kan salah satu fungsi kita belajar aja adalah agar kita bisa menyingkap kesalahan-kesalahan kita. Karena ketika kita nggak belajar, kita nggak pernah tahu ini salah, ini keliru, ini nggak benar. Kapan kita tahu? Pada saat kita belajar. Kapan kita tahu bahwa habits atau pola hidup kita bermasalah untuk kesehatan kita? Ketika kita pergi ke dokter misalnya, lalu nanya, oh jadi nggak boleh dok ya? Nggak boleh pak itu. Oh, itu fatal buat ginjal bapak. Itu kebiasaan saya 10 tahun ini. Ya itu masalahnya pak. Kalau kita nggak pernah bertanya kepada dokter, atau kita nggak pernah belajar, kita nggak pernah tahu itu. Bahwa kita melakukan kesalahan selama 10 tahun. Sama. Ketika kita nggak pernah belajar agama, kita nggak pernah bertanya atau nggak pernah belajar, kita nggak pernah tahu bahwa pola hidup kita selama ini itu salah. Dan itu yang buat masalah. Allah Ta'ala alam bisa mungkin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dan bercerita, apakah boleh saya dan ibu saya melawan, menganggap meninggal dan tidak menghargai lagi seorang kepala rumah tangga? Ayah saya tidak menafkahi bertahun-tahun, acuh kepada anak, lepas tanggung jawab, nggak bisa mensekolahkan anak. Dari awal saya lulus 2018, saya tidak kuliah sampai sekarang karena keputusan saya tidak pernah diberi izin dengan berbagai macam alasan. Ke tetangga jelek, sholat lebih sering di rumah dengan saudara jelek, silaturahim nggak pernah. Di sisi lain saya tidak mau jadi anak durhaka, di sisi lain saya kesal kecewa dengan kelakuan ayah saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah ya afana mimma talahu bi fadlana al-katim wa nakhla tafdila. Hadirin Allah muliakan, yang selalu sekali lagi lihat dari dua sisi. Adapun sisi dari kepala rumah tangga, sekali lagi kita yang memutus, khususnya laki-laki ya, kepala rumah tangga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dalam surat An-Nisa 34. Laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangga dengan istrinya dan anak-anak. Artinya ketika laki-laki memutuskan untuk menikah, itu bukan keputusan untuk tenggelam dalam kesenangan dunia, tenggelam dalam syahwat dunia, walaupun secara umum itu diperbolehkan. Tapi keputusan itu keputusan untuk memikul beban, untuk menanggung tanggung jawab, untuk siap ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang istri kita dan anak-anak kita. Kita yang pasang badan untuk seorang wanita sebelum dia ditanya. Karena kita akan ditanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Setiap
pemimpin akan ditanya dan akan mempertanggungjawabkan apa yang terjadi dan dialami oleh orang-orang yang dia pimpin. Jadi ini blunder besar kalau kita tidak menunaikan kewajiban kita dan kita tidak bertanggung jawab. Dan al-jaza min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Kita zalim dan kita tahu dalam hadis Nabi SAW sudah kita bahas ada 2 dosa yang Allah akan balas di dunia sebelum Allah akan siksa di akhirat. Yang pertama apa? Kezaliman, al-baghy. Yang kedua, qat'ur rahim, memutuskan tali silaturahim. Dan ternyata durhaka kepada orang tua. Jadi durhaka pada orang tua, memutuskan tali silaturahim. Lalu zalim, itu akan dibalas di dunia sebelum di akhirat. Oleh karena itu dari sisi kepala rumah tangga hendaknya bertakwa kepada Allah Taala. Dan nasihat ini untuk yang berbicara khususnya dan kita semua secara umum. Ini blunder besar kalau kita melakukan hal tersebut. Kalau kita nggak mau bertanggung jawab, jangan menikah. Kita memutuskan menikah, maka kita harus mempertanggungjawabkan semua hal tersebut. Itu yang pertama dari sisi kepala rumah tangga. Dari sisi anak, ya, nasihat kita yang pertama memang nggak mudah punya orang tua seperti ini. Dan banyak orang yang langsung melakukan judgment kepada anak-anak seperti ini, bukan anak durhaka, anak nggak punya adab sama orang tua, dan itu kok nggak tepat hadirin. Dan seringkali yang judgment itu nggak pernah ngerasain punya orang tua yang zalim sama dia, dan itu berat. Karena ini bukan masalah, sekali lagi bukan hanya masalah gini loh, kalau orang tua yang zalim ke anak, lalu nggak didik anak itu dan semena-mena segala macam, ini kan ini berbeda dengan kita punya teman dia zalim sama kita, lalu kita dituntut baik sama dia. Itu beda. Dan atau ada teman atau ada pihak lain di luar lah. Itu jauh lebih mudah dalam tanda kutip. Berat, tapi jauh lebih mudah dibanding jika menyikapi orang tua yang zalim. Kenapa demikian? Karena kalau orang tua zalim dan nggak ngedidik kita dan seterusnya, dia bukan hanya zalim kepada kita, tapi di waktu yang sama dia mendidik kita dengan pola itu. Kalau teman kita zalim sama kita, dia nggak didik kita dengan pola dia. Cuman misalnya dia utang, dia nggak bayar gitu. Kalau dia bicara, dia kasar. Atau dia khianati kita, titik. Tapi kalau orang tua, dia bukan hanya bukan zalim ke anaknya, tapi dia membangun pola yang salah ke anaknya. Dia membangun pola kezaliman. Lalu ketika anak itu dewasa dan seterusnya, anak itu diminta untuk berbakti kepada orang tuanya. Artinya, anak itu diminta untuk bersikap di luar pola yang selama ini dia dapatkan. Atau dalam bahasa yang lain, dia harus menggunakan pola yang nggak pernah dia pelajari, yang nggak pernah dia jalani ke orang tuanya. Itu kan nggak mudah. Itu susahnya minta ampun. Lalu ada beberapa pihak yang nggak pernah ngalamin itu, langsung gampang sekali memvonis. Menasihati setuju, gitu. Betul, salah kita sepakat itu salah. Kamu nggak boleh demikian, tepat. Tapi jangan di ini seakan-akan hanya si anak yang salah, enggak. Buah itu tuh sangat ditentukan oleh bagaimana pohon itu sehat atau berpenyakit. Oleh karena itu kita bisa ngerti nggak mudah loh gitu ngadepin orang tua.
Itu yang pertama. Jadi kita kasih empati kita lah ke anak-anak yang seperti itu. Karena dia harus merubah pola yang selama ini disetkan ke dia gitu. Makanya anak-anak yang seperti ini dia harus belajar agama. Harus belajar agama. Dan dia harus belajar pola yang benar. Dan ketika dia nggak dapetin di rumah, dia harus cari di luar. Dia harus belajar dari ulama, dia harus belajar dengan guru-guru, dia harus belajar dengan ustadz-ustadz, dia harus belajar dengan kiai-kiai yang menjalankan sunnah Nabi SAW dan bisa menjelaskan bagaimana pola berbakti orang tua. Apalagi dan bagaimana pola menyikapi orang tua yang zalim. Bagaimana mengamalkan, bagaimana menjelaskan dan membangun pola surat Luqman ayat 15 kan. Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan berinteraksilah dengan orang tua dengan cara yang baik. Ketika orang tua Anda memperjuangkan agar Anda syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Luqman kan harus diejawantahkan, dan itu nggak mudah. Jadi nggak dapat dari orang tuanya. Lalu yang berikutnya, dia nggak harus mengikuti seluruh keinginan orang tuanya. Dia hanya dituntut mengikuti yang tidak maksiat. Apabila kebijakan orang tuanya itu maksiat, zalim, melanggar hak Allah Subhanahu wa taala, dosa, maka la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat kepada Allah. Itu surat Luqman ayat 15. Fala tuti'huma. Anda tidak perlu nurut dengan mereka, tapi tetap berinteraksi dengan cara yang baik. Jadi amalkan, nggak harus mengikuti. Artinya kalau ininya zalim, nggak harus dituruti. Itu firman Allah SWT dalam surat Luqman 15. Baru yang terakhir, bersahabatlah dengan mereka atau berinteraksilah dengan mereka dengan cara yang baik. Jadi jangan dianggap nggak ada, dianggap sudah meninggal, jangan. Tetap baik. Tapi dikit 100% juga enggak, karena zalim. Ikuti yang tidak bermaksiat, dan kalau bermaksiat kita boleh tidak nurut dan tetap baik dengan ayah kita. Wallahu ta'ala bisa mungkin itu. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Semoga kita lanjutkan. Semoga Allah memberikan taufik untuk melanjutkan besok. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.